Ya, terima kasih pemirsa Anda masih setia bersama kami. Proses pencarian terhadap pelatih Valencia FC dan dua warga Spanyol lainnya yang menjadi korban tenggelamnya kapal wisata Putri Sakinah di Pulau Padar, Nusa Tenggara Timur telah memasuki hari ke-6. Jadi meski telah dilakukan perluasan area pencarian hingga 34,96 nautical mile dari titik akhir kapal tenggelam, namun tim SAR gabungan masih belum menemukan 3 korban tersebut. Tim SAR gabungan juga mengerahkan 11 penyelam. Para penyelam ini sampai menuju kedalaman 40 meter, mereka hanya menemukan serpihan kapal. Dalam proses pencarian tersebut, Direktorat Polairut Polda Nusa Tenggara Timur juga menambahkan alat pendeteksi bawah laut digunakan untuk penyisiran dan membantu efektivitas penyelaman. Proses pencarian akan dilanjutkan selama 3 hari ke depan. Martinez Ortundo yang merupakan istri dari Fernando Martin yang menjadi salah satu korban. Ya, korban selamat ya dari tenggelamnya kapal wisata Putri Sakinah. Ini Martinez menangis terisak di pelabuhan Marina Labuan Bajo saat bertemu dengan kerabatnya yang baru tiba dari Spanyol. Mereka bertemu tim SAR gabungan di Labuan Bajo sebelum tim kembali bertolak ke lokasi pencarian di Pulau Padar. Dari Kementerian Perhubungan melalui kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan Labuan Bajo menurunkan armada tambahan untuk penguatan tim SAR di lapangan. Baik, kita akan mendalami mengenai bagaimana proses pencarian dari 3 orang yang kapalnya tenggelam di Labuan Bajo. Kita akan bergabung bersama Immanuel Melki Lakalena, Gubernur Nusa Tenggara Timur. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Gubernur. Selamat pagi Mbak Rati, Mbak Seza. Ya, kabarnya proses pencarian ini diperpanjang sampai dengan 4 Januari 2026. Pak Gubernur, sejauh ini bagaimana update terbaru? Sampai semalam, koordinasi kami dengan teman-teman di lapangan, proses pencairan diperpanjang 3 hari, dari hari ini sampai tanggal 4. Setelah kemarin tanggal 1 Januari itu adalah proses 7 hari pertama untuk tim SAR mencari korban, 3 korban yang belum ditemukan. Dan selama 3 hari tambahan ini mulai dari hari ini sampai dengan tanggal 4 Januari nanti, tentu tim SAR akan terus dengan menggunakan berbagai cara, berbagai indikasi yang bisa dilakukan dengan alat-alat yang juga terus didatangkan dengan berbagai pola untuk memastikan mencari terutama bongkahan besar, dalam hal ini kapal yang terseret arus, kemungkinan ini harus masih dicari dulu. Karena kemungkinan besar korban masih terjebak dalam kapal ya. Jadi setelah mendengar dari berbagai informasi yang kami terima waktu ke lapangan kemarin, memang diperkirakan korban masih terjebak di dalam kapal dan harus pertama kali kita masih menemukan kapal dulu, sehingga nanti mungkin setelah kapal bisa ketahuan di mana bisa kita penyelam bisa mengevakuasi korban yang kemungkinan ada dalam kapal. Baik, Pak Gubernur, di kabarnya juga keluarga korban dari Spanyol datang langsung untuk melihat bagaimana proses pencarian. Lalu komunikasi dengan Kedutaan Besar Spanyol seperti apa sejauh ini? Saya bertemu dengan pihak korban itu dan istri dan keluarga dan juga dengan wakil dubes Spanyol itu hari tanggal 31 Desember ya. Saya melihat mohon maaf tanggal 30 Desember. Saya melihat bahwa seluruh tim juga sudah maksimal betul untuk bekerja di lapangan, dan juga dari pihak istri dan keluarga korban dan pihak wakil dubes Spanyol juga memberikan apresiasi dan terima kasih buat kerja tim, dan mereka minta betul untuk kita dalam waktu yang masih tersisa ini mengupayakan berbagai cara untuk bisa menemukan korban sehingga nanti korban bisa dibawa ke negara asal di Spanyol. Dan sesuai dengan standar yang dilakukan oleh pemerintah melalui Basarnas, 7 hari pertama kemarin sudah dilakukan pencarian di berbagai radius yang diperkirakan korban atau kapal tersebut sudah
bergeser kemana saja dicari melalui alat sonar dan sebagainya. Pak Kapolda juga sudah turun, kemudian juga saya dengar hari ini dari Kementerian Kemenko Polhukam ya, juga akan turun langsung memantau dan mengkoordinasikan. Dari Deputi Basarnas kemarin saya bareng dengan Pak Edi Prakoso, kami juga sudah sampai ke lokasi musibah juga di Padar, memantau langsung dan mengkoordinasikan langsung proses pencarian ini. Dan saya pikir sekali lagi kita berupaya secara teknis dengan semua kemampuan yang kita miliki, dan kemarin juga kami juga meminta tokoh agama, tokoh adat juga membantu dengan caranya, karena memang NTT juga daerah yang kami punya kearifan lokal juga untuk meminta bantuan juga dari para leluhur, dari tokoh-tokoh agama juga berdoa. Sekali lagi semua cara kami lakukan untuk memastikan teman-teman tim penyelamat, tim evakuasi ini bisa menemukan korban dengan baik. Dan dari pihak keluarga korban sendiri, dari Ibu Mar, meminta untuk kita berupaya maksimal sampai pada waktu yang memang kita bisa upayakan secara maksimal untuk menemukan korban secepat-cepatnya. Ya, Pak Gubernur, kabarnya sinyal dari HP pelatih Valencia ini terdeteksi berpindah-pindah tempat. Tadi Anda juga mengatakan saat ini proses pencarian juga difokuskan kepada pencarian kapal karena diduga para korban ini masih berada di dalam kapal, begitu ya Pak? Apa mungkin informasi yang paling baru Pak terkait hal itu? Apakah memang benar masih ada sinyal HP yang dapat menemukan di mana posisi pasti kapal tersebut? Itu salah satu indikasinya, Pak Rati. Jadi baik itu sinyal handphone maupun juga misalnya kemarin ada ditemukan ada bekas ataupun sebagian dari kapal walaupun tidak besar bendanya, tapi semua yang dijadikan sebagai indikasi itu dicari oleh tim ya. Dan sebagaimana disampaikan dalam berbagai kesempatan, memang di lokasi musibah ini arus bawah lautnya memang relatif cukup kuat. Jadi pergeseran di bawah laut itu yang memang tentu harus ditelusuri oleh teman-teman tim penyelam. Dan sejauh yang dikoordinasikan oleh Pak Fatur ya, jadi kita ini ada 2 orang yang mengkoordinasikan di sana, itu Pak Fatur dari Basarnas dari Maumere dan juga Pak Budi Wijaya dari tim swasta juga yang di sana yang mendampingi korban dan mengkoordinasikan, dari tim swasta juga yang membantu secara kontinu terus mengupdate dari berbagai perkembangan kepada para pihak sehingga semua yang kita kerahkan ini terkoordinasi dengan baik. Sekali lagi, dalam 3 hari sisa ini mudah-mudahan hari ini atau besok atau lusa Tuhan membuka jalan agar kita dipermudah untuk menemukan kapal dan bisa mengevakuasi korban. Pak Gubernur, kan sebelumnya Anda juga sempat bertemu dengan istri korban begitu ya, komunikasi apa saja yang disampaikan dengan Anda? Waktu itu istri korban meminta betul agar pemerintah Republik Indonesia, jadi kita juga betul-betul semaksimal mungkin untuk bisa menemukan korban ya, suami dan 2 anaknya belum ditemukan, dan berterima kasih kepada upaya pemerintah, masyarakat yang sudah mereka lihat sendiri selama 7 hari sejak dari malam kejadian sampai dengan kemarin saya pergi itu tanggal 31. Waktu kami ke lapangan juga seluruh tim bergerak ya, jadi semua tim bergerak dalam berbagai cara, dari kepolisian, dari tentara, Basarnas, dari swasta, tim-tim penyelam dari berbagai destinasi wisata di Labuan Bajo juga turun ya. Semua bekerja keras, patungan pula mereka gotong royong untuk bisa terlibat dalam operasi pencarian ini. Mereka sudah kerja keras, dan itu dari istri korban, Ibu Mar itu sangat berterima kasih buat semua upaya ini. Cuma beliau betul-betul meminta agar upaya pencarian jangan dulu dihentikan, diupayakan semaksimal mungkin untuk menemukan korban karena mereka ingin membawa jenazah ke Spanyol. Dan lebih daripada itu, kemarin juga sudah kami himbau kepada teman-teman pengusaha pariwisata di Labuan Bajo, khususnya pariwisata bahari, untuk sementara selama masa evakuasi korban lagi sementara dilakukan, kita menenggang dengan tidak melakukan wisata bahari dulu sampai dengan
proses evakuasi ini benar-benar dinyatakan selesai oleh Basarnas. Dan saya terima kasih betul karena teman-teman pengusaha pariwisata di Labuan Bajo turut empati dengan semua pelayaran untuk wisata bahari, wisata laut itu sementara dihentikan dulu untuk memberikan kesempatan bagi tim untuk bisa optimal dalam mengevakuasi korban. Ya, Pak Gubernur, berbicara mengenai proses evakuasi atau pencarian masih terus dilakukan, tapi dari sisi regulasi ataupun pendalaman terkait apa penyebab dari kapal ini bisa tenggelam, apakah memang ada hal-hal yang tidak sesuai dengan SOP dan lain sebagainya, apakah ini juga sudah didalami, Pak? Kemarin waktu saya ke sana, waktu kami rapat dengan semua pihak terkait, sempat ada pembicaraan juga untuk ke wilayah evaluasi. Cuma saya meminta kepada semua pihak, evaluasi terhadap kondisi ini sebaiknya kita tunda sebentar, kita fokus dulu ke evakuasi sehingga semua pihak ini jangan sampai kita jadi tidak maksimal karena sudah bertengkar banyak di urusan evaluasi. Jadi saya bilang kepada semua pihak kita fokus dulu ke evakuasi korban. Nanti setelah proses evakuasinya dinyatakan selesai, nanti baru evaluasi, baru nanti kita duduk bersama. Tapi saya sudah bicara sama Bapak Ibu, para pimpinan di pusat, untuk juga nanti setelah evakuasi selesai, semua pihak terkait, baik itu dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten, juga swasta, intinya semua pihak terkait, kita masih duduk bersama untuk evaluasi total bagaimana wisata premium Labuan Bajo ini harus dia aman, nyaman, dan betul-betul dirasakan manfaatnya oleh semua pihak dengan baik. Tentu ini adalah pintu masuk kita untuk nanti mengevaluasi secara baik wisata premium di Labuan Bajo yang sudah seringkali kita lihat itu wisata baharinya, terutama itu beberapa kali ada kejadian tenggelam kapal seperti ini. Oke, baik, kita harapkan dengan masa perpanjangan waktu sampai dengan tanggal 4 Januari ini cuaca juga aman, kondisi bisa ditemukan begitu ya, baik itu kapal maupun ketiga korban yang masih belum ditemukan. Terima kasih sudah bergabung bersama kami pagi hari ini, Gubernur Nusa Tenggara Timur Emmanuel Melki Lakalena. Terima kasih, selamat pagi. Mohon doanya dari masyarakat Indonesia untuk proses pencarian biar cepat ditemukan. Terima kasih.